Jade Tinekawa Bantuai Charin. Ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat yang dilakukan dengan pemikiran dan usaha keras untuk menemukan hukum yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Tujuannya adalah untuk mengatasi masalah baru yang belum diatur dalam kitab suci dan memberikan pedoman bagi umat Islam dalam beribadah. Meskipun Al-Quran lengkap, tidak semua aspek kehidupan diatur secara rinci di dalamnya, sehingga perlu ada aturan tambahan untuk menghadapi perkembangan zaman. Ketika ada masalah baru, penting untuk memeriksa apakah sudah ada ketentuan dalam Al-Quran atau hadis. Jika tidak ada, maka ijtihad diperlukan. Ijtihad harus dilakukan dengan berlandaskan dalil yang jelas, seperti perintah Allah untuk mengembalikan perbedaan pendapat kepadanya dan Rasulnya. Proses ini melibatkan pemahaman makna dan prinsip hukum dari ayat-ayat Al-Quran dan menerapkannya pada masalah yang dihadapi. Ijtihad sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dalam suatu perjalanan, Umar bin Khattab dan Mu'adz bin Jabal tidak menemukan air untuk mandi, sehingga mereka harus menghadapi situasi sulit saat waktu sholat subuh tiba. Mu'adz memutuskan untuk bertayamum dengan menggulingkan tubuhnya di tanah, beralasan bahwa bersuci dengan debu setara dengan menggunakan air. Sementara itu, Umar memilih mencari air meskipun harus menunda sholatnya. Setelah mereka melaporkan tindakan ini kepada Nabi, beliau menjelaskan bahwa kias Mu'adz salah karena bertentangan dengan Al-Quran surat An-Nisa ayat 43 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar akan apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula menghampiri masjid ketika kamu dalam keadaan junub kecuali sekadar berlalu atau sehingga kamu mandi junub. Jika kamu sakit sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajah dan tanganmu dengan debu itu. Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Quran surat An-Nisa ayat 43. Dalam kisah lain, dua sahabat sholat dengan tayamum tanpa wudu. Setelah sholat, mereka menemukan air. Salah satu dari mereka mengulangi sholatnya dan yang lain tidak. Nabi membenarkan tindakan keduanya, mengaku bahwa yang tidak mengulang sholat tetap dalam jalur sah dan selanjutnya, urgensi dan kedudukan. Urgensi dan kedudukan ijtihad. Setiap muslim diharuskan untuk berijtihad dalam hukum syariah jika memenuhi syarat sebagai mujtahid. Ijtihad dilakukan pada masalah syar'i yang tidak jelas dalam Al-Quran dan hadis. Hukum ijtihad dibagi menjadi 3. Yang pertama, sunnah untuk masalah yang belum terjadi. Yang kedua, wajib kifayah bagi orang yang diminta fatwa tetapi masih ada mujtahid lain. Yang ketiga, wajib ain bagi orang yang meminta fatwa mengenai peristiwa yang hadir. Selanjutnya ada juga fungsi ijtihad, yaitu yang pertama al-ruju' atau kembali, yang kedua al-ihil atau kehidupan, yang ketiga al-inabah atau pembenahan. Syarat-syarat mujtahid. Mujtahid adalah orang yang berusaha keras untuk memahami ajaran Islam dari Al-Quran dan hadis serta memberikan penilaian tentang hukum-hukum Islam. Tidak semua orang bisa menjadi mujtahid karena terdapat syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Persyaratannya terdiri dari: pertama, persyaratan umum harus balik, berakal sehat, memiliki daya nalar yang kuat dan beriman. Yang kedua, persyaratan pokok harus memahami Al-Quran Sunnah, maksud hukum syariah, dan kaidah-kaidah hukum Islam. Yang ketiga, persyaratan penting kemampuan
tidak semua masalah hukum bisa diijtihadkan, tetapi ada wilayah-wilayah tertentu yang menjadi objek ijtihad. Adapun hal-hal yang tidak boleh diijtihadkan sebagai berikut. 1. Masalah qat'iyah, yaitu masalah dengan hukum yang pasti berdasarkan dalil yang jelas dan tidak bisa diijtihadkan. 2. Masalah yang telah diijma'kan oleh ulama mujahidin. Demikian pula wilayah hukum yang bersifat ta'abbudi atau ghairu mu'allil makna, yang berarti akal manusia tidak akan mampu mencapainya, di mana kualitas ilat hukumnya tidak dapat dicerna dan diketahui oleh akal mujahid. F. Penyebab terjadinya perbedaan ijtihad. Hasil ijtihad dari ulama satu dengan yang lainnya tidak selalu sama. Hasil ijtihad para ulama bisa berbeda karena beberapa faktor, antara lain: 1. Perbedaan tanggapan tentang pertentangan dan perbedaan penguatan dalil, ta'arud dan tarjih, seperti dalam hal nasakh dan mansukh atau pertakwilan. 2. Perselisihan mengenai ilat atau sebab dari suatu hukum. 3. Perbedaan dalam memahami dan mengartikan kata-kata dan istilah dalam Al-Quran maupun hadis. Misalnya, kata quru yang diartikan haid oleh sebagian ulama dan suci oleh sebagian lainnya. 4. Perbedaan tanggapan terhadap hadis yang mencakup penilaian terhadap kredibilitas perawi atau siqat serta kualitas matan dan sanad hadis. Prinsip dasar dan hikmah. Pada prinsipnya, perbedaan tersebut disebabkan karena perbedaan dalam memahami nas dan metode pengambilan hukum yang dipengaruhi oleh sosio-kultural dan geografis. Meskipun terdapat perbedaan, hal itu tidak perlu diperdebatkan, dan setiap ulama yang berijtihad dengan sungguh-sungguh akan mendapatkan pahala, baik hasil ijtihadnya benar 2 pahala maupun salah 1 pahala. Oke, bentuk-bentuk ijtihad. 1. Ijma'. Ijma' adalah kesepakatan para mujtahid, ulama ahli ijtihad setelah wafatnya Rasulullah SAW tentang suatu hukum syariat. Hasil ijma' menjadi fatwa atau keputusan bersama yang wajib diikuti umat Islam. Adapun macam-macam ijma'. A. Dilihat dari dalalahnya atau petunjuk hukumnya. 1. Ijma' qat'i. Hukumnya sudah pasti benar dan tidak perlu diperdebatkan lagi. 2. Ijma' dzanni. Kebenarannya masih bersifat dugaan sehingga masih bisa dibahas lagi. B. Dilihat dari cara memperolehnya. 1. Ijma' sharih, yaitu kesepakatan yang dinyatakan secara jelas oleh para mujtahid. 2. Ijma' sukuti, yaitu sebagian mujtahid menyatakan pendapat dan yang lain diam tanpa menolak. 2. Qiyas. Qiyas adalah menetapkan hukum terhadap suatu masalah baru dengan cara membandingkannya dengan masalah yang sudah ada hukumnya karena memiliki persamaan sebab atau ilat. Rukun qiyas ada 4, yaitu 1. As. As adalah pokok masalah yang sudah ada hukumnya dalam nas. 2. Far. Far yaitu masalah baru yang belum ada hukumnya. 3. Hukum asl. Hukum asal adalah hukum yang terdapat pada pokok masalah. 4. Ilat. Ilat yaitu macam-macam qiyas. 1. Qiyas dilalah. Ilat menunjukkan adanya hukum tetapi tidak mewajibkan. 2. Qiyas syabah. Far memiliki kemiripan dengan 2 as. 3. Qiyas adna. Kedudukan far lebih rendah daripada as. 4. Qiyas aula. Far lebih utama hukumnya daripada as. 3. Istihsan.
Istisan adalah meninggalkan hukum qiyas yang jelas menuju hukum lain yang dianggap lebih baik karena ada dalil yang lebih kuat. Bentuk istisan antara lain: 1. Menguatkan qiyas khafi dibanding qiyas jali. 2. Mengkhususkan. 4. Maslahah mursalah. Maslahah mursalah adalah penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan atau manfaat yang sesuai dengan tujuan syariat, walaupun tidak disebutkan secara langsung. 5. Urf. Urf adalah adat kebiasaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan dapat dijadikan sumber hukum. Contoh, seorang wanita tidak boleh menikah lagi selama belum jelas suaminya meninggal atau bercerai, walaupun suaminya lama tidak diketahui kabarnya.